Sebagaimana pada saat Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajarkan dua muridnya adalah memanah, maka setelah diberikan masing-masing 10 anak panah kepada muridnya untuk memanah seekor rusa, maka kata Syekh Yazid Bustami, silahkan panah rusa itu. Maka 10 anak panah yang dilakukan oleh dirinya semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Maka Syekh Yazid Bustami kepada muridnya, wahai anakku, sekarang kau lepaskan dirimu, kuburlah keberadaan dirimu, kosongkan dirimu, hadirkan aku, akulah seolah-olah yang melakukan panah itu. Ini contoh pelajaran bagaimana kita memahami kosong tapi isi. Kosongkan dirimu, hadirkan seolah-olah sekarang yang memanah itu kamu. Apa itu kosong tapi isi, bah? Nah, inilah sesungguhnya sahabat, kita berasal dari kosong di alam ahadiyah, ya. Kemudian Allah mentajalikannya di alam wahdah menjadi alam sifat, alam Nur Muhammad atau Ma'ul Hayat, Bahrul Hayat. Maka disitulah berasal dari titik. Maka oleh karena itu seluruh isi alam ini hanyalah merupakan gabungan daripada titik-titik yang kemudian menjadi ayat-ayat kauniyah dari Allah. Allah menyuruh kita membacanya. Sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku di alam ini. Wa fi anfusihim, dan di dalam dirimu. Maka al-alamu mir'atu al-haq, isi alam ini adalah cermin Allah al-haq. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk membacanya. Inilah pelajaran kepada kita. Maka kata Abah, kalau Al-Quranul Hakim harus dibaca dengan tajwid, bagaimana kita berakhlak Al-Quran diantaranya adalah mencintai kepada seluruh isi alam ini. Kita mendoakan seluruh isi alam ini semua. Semoga seluruh makhluk di alam dunia ini dengan segala tingkatannya, dan seluruh manusia dengan segala tingkatannya, segalanya semuanya pada dasarnya ada baik. Karena thariqat itu adalah sebanyak jumlah manusia. Allah menciptakan jalan untuk menuju kepadanya sebanyak jumlah manusia. Pahami? Maka oleh karena itulah, untuk jalannya masing-masing kita silahkan. Sing penting yang harus kita pahami adalah kita menyadari kita adalah bagian dari titik itu dan sedang kembali kepada titik yang sama. Maka yang membedakan jauh titik yang pertama dengan titik hari ini adalah tingkat kesadaran. Kalau yang awal waktu kita dilahirkan masih dari sampai bayi, belum sampai akil balik, kita sadar sepenuhnya tentang siapa urip ini. Tapi beriringan dengan segala keinginan-keinginan yang datang kepada jasad inilah yang membuat si ruh menjadi nafs, menjadi jiwa. Maka mulailah kita manusia di alam dunia ini dijajah dengan keinginan-keinginan yang muncul ke dalam pikiran kita. Inilah adalah tingkat kesadaran yang akhirnya membuat kita jauh daripada titik kita yang awal. Jadi kita ini menuju kepada Allah itu adalah bukan menuju kemana-mana. Kembali kepada titik itu, mengembalikan tingkat kesadaran pada titik itu tentang keberadaan diri kita dan keberadaan Allah. Keberadaan basyariah dan keberadaan secara secara basyariah dan keadaan secara batin, ya sahabat. Maka mari di alam dunia ini, karena kita bagian daripada titik-titik itu, bacalah kita gabungan bagaimana kita dengan orang, satu orang yang satu dengan orang yang lain.
orang yang sejalan akidahnya, orang yang tidak sejalan akidahnya, atau orang yang sama jalannya, atau barangkali orang yang beda jalannya tapi tujuannya sama. Maka marilah kita di situ adalah mempelajarinya dengan tajwid, sahabat. Bagaimana nun mati ketemu tanwin dibaca idhar? Bagaimana kita berhubungan dengan satu orang dengan orang itu dibaca secara idhar? Bagaimana kita hubungan orang dengan orang itu dibaca adalah ikhfa? Bagaimana hubungan kita dengan orang lain itu adalah berlaku adalah idgom tadi semua. Iklab, idgom biguna, idgom bilaguna, itu kan hukum. Bagaimana satu huruf melebur pada huruf yang lain. Bagaimana huruf yang mati dibaca setelah itu adalah dengan jelas diidhar. Jadi ada hubungan kita dengan makhluk ini tetap menjaga hubungan yang baik karena kita mampu memandang yang di sebaliknya. Titik yang ada padanya sama dengan titik yang ada pada diri kita, tapi kita berhubungannya dengan menggunakan tajwid tadi semua. Mana yang dibaca dengan mad asli, ada yang dibaca 6 harokat, yang dibaca 4 harokat, 3 harokat, 2 harokat. Bagaimana kita berhubungan satu makhluk dengan makhluk lain, ataupun kita dengan orang lain, ya? Ada pada orang ini adalah kita harus bagaimana melebu kepadanya. Bagaimana kita menjadi bagian daripada alam ini yang idgom. Kita matikan diri, kita leburkan huruf kita pada huruf orang lain. Supaya kita adalah orang itu bisa tajalli sifatnya pada diri kita. Itu kalau dalam bahasa Toriko sebetulnya robitoh. Merobitoh kan diri kita, meleburkan diri kita kepada guru rohani kita. Dengan harapan ada sifat guru itu tajalli pada kita. Maka kita harus idgom di situ. Bagaimana kita nggak usah lagi menunjukkan keberadaan diri kita, tapi hadirkan sebagai kehadiran adalah guru kita. Sebagaimana pada saat Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajarkan 2 muridnya adalah memanah. Maka setelah diberikan masing-masing 10 anak panah kepada muridnya untuk memanah seekor rusa, maka kata Syekh Ajid Bustami, silakan panah rusa itu. Maka 10 anak panah yang dilakukan oleh dirinya semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Maka Syekh Ajid Bustami kepada muridnya, wahai anakku, sekarang kau lepaskan dirimu, kuburlah keberadaan dirimu, kosongkan dirimu, hadirkan aku. Akulah seolah-olah yang melakukan panah itu. Ini contoh pelajaran bagaimana kita memahami kosong tapi isi. Kosongkan dirimu, hadirkan seolah-olah sekarang yang memanah itu kamu. Nah ini juga sahabat termasuk bagaimana menghadirkan Rasulullah dalam diri kita. Ada wukuf kolbi, ya. Hilangkan wujud dirimu seolah-olah dirimu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan akhlak, yang penuh dengan kasih sayang. Bayangkan bagaimana rasa kasih sayang beliau kepada sesama makhluk. Bagaimana beliau adalah ini sekali-kali kita meleburkan. Dan yang terdekat adalah belajar adalah meleburkan robitoh pada gurumu dengan menghilangkan keberadaan dirimu. Maka pada saat si murid itu melepaskan panah, sekarang dia sudah tidak lagi merasa sebagai dirinya. Maka tidak perlu menggunakan 10 panah, maka rusak pun tertancap. Tadi demikian. Nah inilah seorang guru sufi mengajarkan keyakinan kepada muridnya. Kalau engkau belum bisa berjalan sesuai dengan keadaan dirimu, karena halmu mempengaruhi dirimu, pikiranmu mempengaruhi dirimu, sehingga engkau pada saat melakukan sesuatu tidak bisa melaksanakan fokus. Apakah dalam sholatmu, apakah di dalam muamalahmu, tadi semua, ya. Lepaskan, kosongkan dirimu, tapi hadirkan titik gurumu atau apapun yang menurut engkau adalah baik, hadirkan dia. Maka inilah sahabat, itulah kenapa Abu Yazid Bustami setelah melihat muridnya tidak mampu memanah dengan dirinya,
Tapi pada saat dia humul mematikan dirinya, dia berobitoh kepada gurunya, barulah bisa itu terjadi. Itu terjadi juga sahabat pada Sahiban. Ya, dikisahkan seorang ulama Sahiban, ya. Dia memiliki murid Imam Hanafi kecil saat itu. Dikisahkan di Basrah itu sedang terjadi banjir. Kemudian Sahiban itu adalah mengajak muridnya menyeberang sungai yang sedang banjir. Dan Sahiban berkata, "Wahai anakku, jangan kau anggap yang ada itu yang nyebrang itu dirimu. Maka engkau sebutkanlah namaku selama engkau menyeberang itu. Ya. Maka engkau akan aman. Lakukan kamu sebagai diriku atau panggillah namaku." Kemudian berjalanlah, dikisahkan sahabat menyeberangi sungai yang luas, yang jauh pinggirnya. Di tengah jalan Imam Hanafi kecil merasa ragu, takut syirik kepada Allah. Maka yang tadinya menemukan nama gurunya, mengingat gurunya, dalam hatinya tiba-tiba terbersit, kalau seandainya saya mati di sungai ini, betapa syiriknya saya. Maka digantilah dia manggilnya kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Maka tenggelamlah dia. Pada saat dia tenggelam, diambil oleh Sahiban. "Ada apa denganmu anakku?" "Tadi ya guru, waktu saya mulai menyeberang di pertengahan sungai, saya masih menyebut nama engkau. Semuanya aman-aman saja. Tapi tiba-tiba timbul ketakutan dari saya, takut berbuat syirik. Maka saya ganti, saya panggil namamu dengan nama Allah, ya Allah, malah saya tenggelam." Kata Sahiban, "Wahai anakku, yang tahu Allah itu aku. Kamu belum tahu kepada Dia." Ya. Jadi banyak sahabat kisah tentang bagaimana adalah menenggelamkan diri kita. Maka pada tahapan thariqah biasanya orang itu adalah robitoh. Walaupun pada sudah tahapan tauhid sudah tidak ada lagi robitoh. Maka gurunya hanya titik untuk dia memandang Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya gurumu adalah Allah dan Rasulnya kepadamu. Maka engkau melihat wajahnya sesungguhnya. Maka itulah Ali bin Abi Thalib selalu berkata, "Aku lebih suka memandang wajah Rasulullah." Atau bisa diartikan untuk sekarang, aku lebih suka memandang guruku daripada sholat tahajudku 1000 rakaat. Banyaklah dari situ hujah-hujah siapa memandang orang mukmin, siapa memandang orang yang ikhlas, yang muttaqin, siddiqin adalah lebih baik daripada ibadah yang kamu lakukan. Maka timbullah juga hujah banyak, maka bersilaturahminya. Maka Abah selalu mengajak pada panjenengan, datangilah guru-guru kita di pondok-pondok pesantren dimanapun. Masih banyak guru-guru kita, dan kalau kita belajar jangan pilih-pilih guru. Ya, maka dari manapun, dari siapapun yang dianggap itu adalah kebenaran dan itu adalah baik, ya. Terkadang Abah mengambil daripada prinsip-prinsip hidup Dalai Lama, dia yang beragama Buddha, tetapi dalam prinsip kehidupan luar biasa, kata Abah. Orang-orang Buddha yang sudah tinggi derajatnya itu adalah bagaimana dia itu adalah terkadang maka lebih Islam dari Islam. Abah punya teman di India, dia orang Hindu, ya, namanya adalah Mahalingan Janardanan, ya. Dia adalah sudah tidak makan makanan yang berdarah, sudah tidak makan makanan yang hidup. Bahkan dia punya pohon di depan rumahnya, ada pohon mangga di India itu, di Bombay. Pada saat Abah bilang, Abah lihat kuning-kuning di pohon itu, dia bilang apa? Saya bilang, "Mr. Janardanan, why you don't pick up this fruit? This is already mature." Dia bilang, "No, no." Dia bilang, "Pak Asep, the God still dia masih membiarkan," dia bilang, "ngegantung." Gitu kan tadi. Kalau masih ngegantung bisa rezeki saya, atau dia bilang bisa juga rezeki kelelawar. Coba itu. Jadi mereka itu hanya akan memakan sahabat ada buah yang sudah jatuh ke bawah tadi semua. Kalau sudah jatuh ke bawah berarti bagian saya. Coba itu orang. Makanya kita kadang-kadang suka main tuduh aja Hindu, Buddha gitu. Padahal kalau Abah lihat ya, secara esensi mereka itu sangat tauhid sahabat. Bahkan Janardanan ini
Luar biasa, ngambil rumput di rumahnya pun nggak berani, nangis dia. Pada orang Hindu, dia bilang, Pak Asep, apa bedanya hidup di rumput ini dengan hidupnya Pak Asep? Oh my God, kita ini kalau dengar orang Hindu budak kafir aja kerjanya. Ya, lihat kenapa di saya Abah pergi ke Bali ya. Nah, pernah juga di Purwakarta waktu Pak Dedi menjadi bupati. Pak Dedi, kenapa sih baju itu pohon dibajuin? Gitu kan tadi. Kalau kita Pak sudah nggak melihat lagi pohon, gitu. Kita sudah melihat dia, gitu. Gitu kan tadi. Orang yang nggak ngerti ya pasti bilangnya syirik gitu. Saya udah melihat segala apa alam ini, al-alamu mir'atu al-haq, kata Pak Dedi. Semuanya hanya perwujudan Allah. Maka salah satu bukti saya adalah mencintai Allah, apa yang dohir di depan saya, pohon itu, maka saya kasih dia pupuk, saya kasih siram, saya juga bajuin. Nah, itu bagian dari cinta saya kepada yang di sebalik pohon itu. Waduh, luar biasa. Nah, inilah sahabat ya, terkadang maka oleh karena itu pelajaran kepada kita. Jangan mudah mensyirikan orang, jangan menuduh amaliah orang ya. Ya, apalagi dengan sesama Islam, marilah kita saling menghargai, menghormati tadi. Adapun yang kadang-kadang Abah bahas, sahabat, itu adalah pertanyaan. Jadi Abah itu sebetulnya apa ya, Abah live itu makanya kenapa nggak kalau dulu kan hikam terus gitu atau ihya terus tadi semua. Kalau sekarang lebih banyak menjawab pertanyaan daripada panjenengan. Tapi harus yang panjenengan yang Abah menjawab sesuai yang bertanya. Maka tadi jangan Anda, nah kemarin ada tamu ke Abah, Bah kenapa Abah jawabnya beda? Oh saya bilang jangankan Abah, Nabi Muhammad aja beda. Yang jawab anak SD, yang jawab anak kuliah, pertanyaannya sama, jawabannya harus beda tadi semua. Jadi kalau seandainya Bapak melihat seorang ustadz gitu, atau dari Abah sendiri yang terkadang begini, terkadang begitu, ini kan tergantung, cara pandang itu dibagi sahabat. Ada ro'ah, ada nadoro, ada basyiro, ada absor. Maka orang yang secara orang dohir, maka kita harus jawab secara pandangan ro'ah. Maka hujah yang kita berikan kepada dia itu adalah hujah yang dia juga bisa lihat secara ro'ah. Tapi kepada orang tertentu Abah membacanya sudah nadhoro, bahkan naik lagi absor, basyiroh, masuk lagi bahkan. Nah inilah yang harus difahami oleh kita ya dalam berilmu tadi semua. Maka buat teman-teman jangan memudah juga mensesatkan orang. Ya, ini kadang-kadang orang ini begitu masuk orang kepada ahli tauhid dianggap sesat gitu kan tadi semua. Nah inilah ya pelajaran kepada kita semua, karena kalau orang syariat itu kan hanya melihat kulitnya tadi semua, tidak mampu melihat yang tersembunyi di sebalik kulit itu tadi semua. Maka kita pun sahabat dalam berdokter, kan kita dokter pada saat panjenengan punya penyakit kulit ke dokter kulit. Sekarang banyak manusia hidupnya itu tidak khusyuk. Nah, jangan ke dokter kulit. Kalau guru fikih panjenengan, guru syariat panjenengan tidak akan ngerti bagaimana cara sholat khusyuk. Paling pun diajarkan cara tumanina, diajarkan cara bagaimana konsentrasi. Nah, yang diajarkan oleh dia itu bukan sholat khusyuk tadi semua. Selama yang sholat ini diridohir, tidak mungkin khusyuk. Maka kata Abah, kalau ingin belajar sholat khusyuk, masuklah ke dalam thorikot. Karena sholat thorikot itu adalah untuk belajar sholat khusyuk di situ. Dia orang sholat thorikot itu sudah mulai menghilangkan tadi, mengkosongkan keberadaan dirinya tadi semua. Walaupun belum sempurna tadi semua ya. Jadi kalau ingin belajar ilmu syariat ada hanya tentang benar dan secara sah dan tidak sah. Itu kan tadi. Makanya Syekh Muhyi Pamijahan dalam kitab Jami'ul Mukninya menjelaskan ada ibadah itu ada syah, ada makbul, ada ma'jur tadi semua. Syah itu gerakan tubuh tadi semua. Maka tubuh ini hasilnya hanya sah dan tidak sah. Nah, gitu. Tapi belum tentu makbul. Nah itu kan tadi. Maka disinilah kita harus paham sahabat. Jadi kalau ingin ke dokter kulit, ya bereskan untuk urusan kulit. Tapi untuk urusan jantung jangan ke dokter kulit, nggak sembuh. Maka tadi kata Abah, mencari guru itu kita harus pinter. Belajar ilmu tajwid, carilah ahlinya ilmu tajwid. Belajar ilmu qiraat, carilah ahli ilmu qiraat.
Karena pas'alu ahla dzikri, setiap orang itu memiliki pengetahuan, masih tanya ahlinya. Maka tadi urusan nasab tanya ahlinya, urusan filologi tanya ahlinya. Nah inilah sekarang termasuk banyak kasus nasab yang lagi rame. Kenapa rame? Karena orang-orang yang ahli dokter kulit ngebahas jantung. Ini persoalannya tadi semua. Coba tadi kalau olahragawan pun dipilih lagi. Ada khusus poli, ada main bola. Kalau olahragawan tapi olahragawan poli membuat hujah untuk basket yang nggak ketemu. Nah itulah maksud Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka demikian pula kalau tadi pertanyaannya, kenapa saya nggak khusyuk bahas sholat? Gimana mau khusyuk? Khusyuk itu bukan perbuatan tubuh. Makanya tadi ada ikhlas, apalagi nanti ada mukhlas tadi semua. Ya, ini pahami. Jadi kalau seandainya panjenengan ingin tahu sholat secara sah dan tidak sah, fikih tadi. Datanglah ke ahli syariat, para fuqaha. Tapi urusan ke dalam jangan tanya fuqaha. Tadi semua. Fuqaha itu hanya tahu satu urusan, satu lapis dari 99 lapisan. Abah kasih tahu. Maka lihat kata Tuan Abdul Qadir, 1 miliar kitab fikih yang kamu aji tidak akan bisa membuat kamu mengerti sholat khusyuk, apalagi kenal pada Allah. Tadi semua. Maka kata Abah, syariat baik, torekot baik, hakikat baik, ma'rifat baik. Tapi yang tidak baik itu kamu jadi patung yang tidak mau berubah. Kalau udah syariat, oh syariat aja dah. Ya nggak bisa. Tadi semua. Kita ini harus mengerti tadi semua. Maka sahabat, kata Abah, silakan cari guru. Sekarang ini sedang Allah obral ilmu Allah itu. Masuklah YouTube mereka tadi semua. Yang ahli syariat, dengarkan dia. Dia ingin mendengarkan bagaimana ibadah yang benar menurut dohir, menurut fikih. Tapi bukan berhenti di situ. Karena begitu udah ngerti bagaimana cara wudhu yang benar. Misalnya dia menjelaskan dari Kifayatul Ahyar bagaimana bagaimana ada Fathul Mu'in, Takrib, Fathul Wahab tadi semua ya, I'anatul Talibin dan lain sebagainya lah. Secara cangkang ya, maka carilah, tanya dia yang ngerti cangkang itu tadi semua. Tapi kalau ada kiai yang sudah nggak ngomongin cangkang, berarti dia sedang tidak ngomongin kulit, tapi yang sedang diomongin rasa. Itu. Wah ini orang yang ngomong cangkang itu sesat tuh. Sesat. Ya tentu jauh. Kamu ngomongin kulit, yang satu lagi ngomongin dagingnya, yang satu ngomongin rasanya, yang nggak ketemu. Maka ada ro'a, ada nadhara, ada absor, ada basyirah, ada absor. Maka melihat manusia. Jadi kalau kamu pandangannya di ro'a, ya pasti ketipu. Tapi tidak apa-apa, tapi jadikan proses belajar. Makanya tadi kenapa melarang haram kata Nabi menyimpan patung. Bukan patungnya itu, tapi sifat patung yang tidak mau berubah, tidak mau gerak, itu patung. Jadi manusia ini sekarang nggak ngambil esensinya. Misalnya bagus pakai siwak, Nabi itu pakai siwak, gitu kan tadi. Nah esensinya apa? Membersihkan gigi. Nah, bagaimana bagus siwak ini sekarang dengan sikat gigi dan odol? Apalagi sekarang odolnya yang khusus membunuh bakteri. Nah ini yang maksud kita belajar agama itu harus cerdas. Mentang-mentang Rasulullah pakai siwak, ya zaman Rasulullah kan nggak ada sikat gigi dan odol. Jadi kita ini harus betul-betul bagaimana. Nah inilah yang kadang-kadang taklid buta itu, ilmu nggak pakai nalar, kemudian nggak pakai logika, ya akhirnya tadi. Padahal Allah sendiri sudah mengajarkan. Dulu Allah itu mengilhamkan menggunakan siwak, hari ini menggunakan sikat gigi dan odol. Tadi semua. Nah, kan tujuannya bukan menggunakan apanya, tapi substansinya untuk apa, kan gitu. Substansinya. Nah ini juga sama. Makanya ada orang yang protes tadi semua, oh pakai tasbih, orang Nabi aja nggak pernah pakai tasbih, pakai jari. Tadi sama, sampai ada hadisnya kata jari ini, gunakan jarimu untuk itu. Nah jadi ya inilah. Maka kata Abbasi, coba aja berjalan, baru Anda ngerti. Pantas kata Imam Syafi'i, kalau seandainya makin bertambah ilmuku, makin terasa bodohnya. Tapi kalau tidak bertambah ilmuku, aku merasa pintar terus. Tadi semua. Karena semakin tahu, makin bodoh. Semakin nggak tahu, ya nggak pernah merasa bodoh. Itulah tadi. Ada orang tidak tahu, tapi dia tahu dia tidak tahu. Ada orang tidak tahu,
bahwa dia itu tidak tahu, tapi perasaan tahu. Tadi semua. Inilah persoalan manusia, diharamkan menyimpan patung. Tadi semua. Ada yang menafsirkan menyimpan anjing. Nah, itu kan tadi semua. Aduh, para nabi itu lihat sejarah, semua nabi itu melihara anjing. Kalau anjing yang itu, apalagi Imam Hanafi. Dan sekarang ulama-ulama Sufi itu hampir semuanya, Abu Yazid Bustami kisahnya dengan anjing. Ya, Ashabul Kahfi sama anjing. Tadi semua. Jadi bukan sifat anjing itu. Tadi pahami. Inilah kalau seandainya kalian hanya memaknainya hanya satu lapis saja makna hadis itu. Nah, inilah akhirnya jadi salah kaprah tadi semua. Benci pada anjing, benci pada patung tadi semua. Bahkan foto pun katanya nggak boleh. Aduh, ampun dah. Tadi semua. Inilah ya sahabat. Jadi hal-hal yang harus kita pahami bahwa kehidupan kita ini kembali bahwa kita adalah tajwid. Bacalah alam ini dengan tajwid. Bagaimana kita dengan orang tadi semua. Maka tadi orang yang sudah ngerti tajwid menerapkan dalam kehidupannya tajwid itu. Kapan saya berhubungan dengan ini dengan idhar, kapan dengan si ini dengan ikhfa, kapan saya dengan ini dengan iklab, kapan saya idgham bila guna, idgham biguna, kapan saya yang mematikan diri saya dan lebur pada dia supaya kita enak semua. Nggak ada yang berantem. Makanya inilah ilmu Tai Chi idgham itu. Tai Chi itu tidak pernah menggunakan kayak karate. Maka di sini kelebihan ilmu bela diri Cina dengan Tai Chi-nya dibandingkan Jepang dengan karate-nya. Karate itu menggunakan dohir dengan keras gitu kan tadi. Tai Chi itu menggunakan kekerasan kamu untuk berbalik menyerang dirimu dengan kelembutan. Nah ini bagaimana kau menjatuhkan dengan kelembutan tadi semua. Nah inilah idgham. Ya, leburkan dirimu pada dia. Pada saat kamu punya anak masalah atau keluarga kita masalah, leburlah seolah-olah kamu bagian dari masalah itu. Nah itu idghamkan dirimu. Oh, tampung dia senyum dari seolah-olah. Biarkan dia adalah mengeluarkan isinya dulu. Idghamkan dirimu. Tapi kamu harus ngerti tadi semua. Banyak ya. Abah dengan hubungan sampai ada pendeta mau masuk Islam, kata Abah, Abah larang. Jangan. Tadi semua. Karena Abah idgham kepada dia. Inilah yang Abah pelajari bagaimana Rasulullah dakwah Bilhal. Sehingga Yahudi itu semua masuk Islam di waktu di Madinah. Nasrani masuk. Majusi masuk. Karena Nabi belajar dengan makhluk itu dengan idgham. Ya. Nabi datang kepada orang butuh api dengan membawa api. Nabi datang kepada orang butuh air membawa air. Lebur kepada mereka. Yang mereka butuh tidak butuh ilmu tapi butuh makan, kasih makan. Tadi semua. Idgham. Ya. Inilah sahabat. Kalau sekarang kan Ustaz bilang Allahu Akbar, kafir kamu, murtad kamu, kufur kamu calon neraka. Ya gimana? Kamu harusnya kepada orang harus idgham, kamu idhar. Nah, inilah yang ngaco tadi semua. Kemudian menyampaikan kebenaran bisa dengan ikhfa tadi semua. Jadi jangan baca ikhfa itu pintar dibaca Quran sini ikhfa idgham, tapi begitu berhubungan dengan orang nggak ngerti bagaimana tajwidnya. Padahal huruf-huruf dalam Al-Quran itu sama dengan diri kita adalah huruf. Bagaimana kita berhubungan? Insya Allah bahkan bukan hanya dengan manusia, dengan binatang. Kita kan selalu memandangnya tadi, oh ini binatang, oh ini orang Islam, ini orang kafir, ini anjing, ini babi. Karena kita tuh yang dilihat ketipu dengan bentuk dan ruang. Bentuk dan rupa. Karena tadi lupa pada titik. Padahal segala apa yang wujud ini titik itu. Dari hidup yang sama. Hidupnya Allah ada pada anjing, hidupnya Allah ada pada babi, hidupnya Allah pada Kristen, hidupnya Allah pada Hindu, hidupnya Allah ada pada Buddha. Adapun cangkangnya itu adalah bagian dari ujian kepada kita. Makanya kalau di dalam hikam itu adalah kaon ini adalah merupakan ujian kepada kita. Al-akwanu adalah kemarin apa? Al-akwanu dohiruha adalah girrotun wa batinuha ibrotun. Jadi kita sebetulnya adalah dohirnya alam ini adalah tipuan. Maka jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Tadi semua. Makanya kalau orang yang sudah merasa paling benar itu iblis tadi semua. Ya. Ya, walaupun Abah menyampaikan kebenaran, terkadang seperti kayak orang paling benar. Bukan, inilah menyampaikan hak. Ini menyampaikan kebenaran, sedang tidak menyalahkan siapapun. Pahami itu ya sahabat. Maka disinilah enaknya kalau kita sudah bisa kosong tapi isi.
tadi semua. Ya, ini pelajaran kepada kita adalah bagaimana dengan alam. Jadikan kita adalah idgom, lebur pada alam. Rasakan bagaimana begitu kamu keluar rumah, lihat pohon layu. Kalau kamu idgom, jiwanya idgom, maka yang kamu lakukan hubungan dengan pohon itu adalah dengan idgom. Bagaimana kamu merasakan hausnya dia. Dia makhluk, kita makhluk. Hidupnya di pohon itu sama dengan hidupnya di diri kita. Tapi dia tidak bisa mencari air, dia hanya menunggu hujan. Maka sebagai berjiwa dengan idgom, kita berhubungan dengan itu adalah bagaimana kita mengambil air, rasakan kehausan daripada orang itu. Itulah idgom. Kalau baca Quran pandai baca idgom, tapi begitu keluar orang benci ini, benci itu, benci ini, bagaimana? Inilah kalau orang ngajinya kulit, sekali lagi kata Abah, maka jangan jadi patung. Kalau jadi patung, ustadznya yang di situ rasanya udah jadi raja, rasanya udah jadi jagoan, jago kandang. Ini maksud Abah. Jadi bukan berarti, aduh kadang-kadang serba salah ya sahabat. Menyampaikan kebenaran, dianggapnya merasa orang paling benar. Tadi semua. Ya inilah, karena kalau kembalikan kata Abah, kalau seandainya kita ini sudah ngerti kosong tapi isi, barulah kita akan mengerti bagaimana ibadah ini dengan baik ya sahabat. Ya, coba Anda jadikan rahmatan lil alamin, kepada alam, kepada manusia, kepada agama lain. Urusan kebenaran itu bukan milik kamu. Maka kata Abah, hidup ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Tapi kita bagian dari orang lain. Maka oleh karena itu kita bagaimana hubungan sebagai huruf dengan huruf. Oh ini begini, begini. Oh ini iklab, oh ini ifa, ini idgham, oh ini idhar. Ini tuh pelajaran dari Allah. Huruf dan huruf pun punya hubungan. Tadi bagaimana kalau kita baca wakof, bagaimana kita wasol tadi semua. Oh kalau orang mah ini harus pakai wakof nih, jangan diwasol. Gitu kan tadi. Jadi kita harus ngerti. Kepada orang tertentu menyampaikan kebenaran adalah dengan ikhfa, dengungkan terus tadi semua tadi. Jadi kita, oh ini idhar safawi, oh ini ikhfa safawi dan lain sebagainya. Itu diterapkan dalam hidup. Bukan hanya waktu baca Quran. Tutup Quran, begitu keluar kita bertemu dengan segala makhluk Allah, ingatlah pandangan tadi, fa'aina matuwallu fasama wajhullah, kemanapun kamu memandang, itulah wajahku, kata Allah, itulah aku. Maka tadi begitu kita melihat pohon yang sedang layu, tidak butuh air, segeralah orang yang punya idgom, dia merasakan kerasaan tadi, demikian tadi, termasuk orang miskin. Maka tadi kata Abah selalu mengajak, Quran itu bukan bacaan saja, tapi adalah kajian, observasi. Untuk apa? Al-Quran nyuruh apa? Al-Quran nyuruh apa? Al-Quran nyuruh apa? Itu rumus dari Allah. Banyak orang ingin bahagia, tapi tadi tidak menggunakan resep yang Allah berikan. Kan ini masalah kepada kita. Ingin hartanya, rizkinya ngalir. Kata Allah, nafkahkan hartamu. Alladzina yunfikuna. Alladzina yunfikuna. Itu kita pada saat memberi itu jadi idgom itu. Tadi semua. Ya. Bagaimana merasakan kelaparan orang, bagaimana merasakan kesulitan orang, itu idgom tadi semua. Ini idgomnya waktu ngaji pinter baca idgom, begitu lihat tetangga ini butuh idgom nggak diidgom, idhar aja terus tadi semua ya. Tahu dia mati, nun mati menghadapi tanwin harus jelas. Idhar berarti, nah oh dia orang mati nih. Jadi kalau orang mati ini harus diulang-ulang gitu, harus jelas. Eces harus jelas, jangan samar. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat, barangkali pada kesempatan ini sebenarnya Abah sedang ingin membahas tentang kosong tapi isi tadi sahabat ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab hikam adalah bagaimana kita mengkosongkan diri kita. Karena pada saat al-amalu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu syiril ikhlasi piha. Jadi amal itu adalah merupakan kerangka yang tegak. Jadi ibaratnya tadi, seluruh amal adalah jasad dan ruhnya adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Sebagaimana orang yang tidak bisa berdiri kecuali dengan ruh. Tanpa ruh, ia hanya menjadi mayat yang tergeletak. Begitu pula amal lahiriah dan batiniah tidak dapat berdiri tanpa keikhlasan di dalamnya. Tanpa keikhlasan, amal hanya menjadi kerangka yang tegak dan bayangan yang kosong.
Itulah yang dikatakan sering Abah, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Selama yang melakukan amal itu tubuh dohir ini, bukan batin kita. Kan tubuh dohir dan ruhani kita. Ruhani kita Allah. Maka disitulah ada tugas kepada kita menenggelamkan diri yang dohir, membunuh bagian yang dohir, mengkosongkan bagian yang dohir. Karena selama yang dilakukan oleh diri yang dohir, munculnya ujub, munculnya sombong, munculnya ria, dan itu tertolak semuanya sahabat. Ya. Karena tadi kata Abah juga, bagaimana dengan hubungan kita juga dengan Allah. Tadi semua harus jelas. Maka di dalam hikam adalah satunya berkata tentang idbin wujudaka fil ardil humul. Pamana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Ya. Tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan, tenggelamkan, matikan, kosongkan, karamkan, fanakan. Karena kullu syai'in halikun. Maka sebelum kamu adalah, walaupun sekarang kau beramal dengan tubuhmu, jasadmu, akhirnya nanti amalmu tergerus dengan halikunnya tubuhmu. Dia fana. Begitu mati kamu, maka amal kamu pun sesungguhnya tidak ada rekodnya. Karena amal itu rekodnya bukan pada casingnya itu, sahabat. Maka itulah kenapa dengan hikmah yang pertama dari hikam min alamatil i'timadi alal amal. Nuksonur roja inda wuzudi zalal. Cirinya orang bertetagenan, bersandar kepada amal adalah dia akan membanyakin amal, kemudian sandari amal itu. Tapi dia lupa kepada yang nyuruh beramal. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Quran menyuruh kita adalah menenggelamkan diri kita. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Tuh. Aniktulu anfusakum awi khuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah menyuruh kita di dalam amal itu, sahabat, adalah bagaimana bunuhlah dirimu, kosongkan dirimu supaya kamu kosong dalam isi. Bukan isi dalam kosong. Tadi semua kosong tapi isi. Inilah yang kamu, makanya tadi selama yang melakukan itu adalah tubuh kita. Inilah yang dikatakan tadi, al-amalu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ihlasi piha. Jadi kalau begitu, itulah yang Allah ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Dia berbuat tapi ternyata sia-sia. Lihat dalam Daqaiqul Akbar, orang yang merasa ibadahnya segunung, saumnya segunung, pokoknya amaliyah dohirnya segunung. Pada saat diadakan di pengadilan Allah, ternyata kosong semua. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh tubuh yang hidup. Coba dilakukan oleh tubuh yang mati. Tadi, bunuhlah dirimu, kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Itu bukan satu ayat, banyak ayat dalam ayat lain. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Tuh. Faktulu anfusakum. Bagaimana ya Allah dengan patubu ila bariikum, tabayatubu taubatan, kembalilah kamu pada titik itu. Kamu berasal dari titik itu, segala yang nampak di alam ini kamu berasal dari titik itu, sehingga kamu tidak lagi menghinakan salah satu di antaranya karena kau sudah memandang titik yang sama dengan ada pada titik dirimu. Dan adapun hubungannya menggunakan tajwid tadi. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Insya Allah kalau kita mengerti ini, sahabat, maka kita akan menjadi manusia bahagia, rahmat. Alam akan merahmatimu. Kamu akan merahmati alam, alam merahmatimu. Tanah senang kau berjalan di atasnya. Angin yang meniupmu bahagia, meniup tubuhmu. Api yang gunakan kau masak, dia bahagia. Tadi semua, ya. Inilah sesungguhnya yang harus kita pahami. Kenapa kisah juga tentang hadis juga jangan salah nafsirkan. Wah, setiap hari tanah ini menjerit-jerit pada Allah, minta ingin menenggelamkan manusia. Ya bukan begitu juga maknanya. Artinya bahwa tanah itu adalah bahagia pada orang yang sudah ngerti hakikat dirinya. Seolah-olah dia berjalan di atas bumi ini. Maka ada istilah toyul ardi, melipat bumi. Bumi ini bisa melipat kepada orang-orang yang sudah dicintai oleh bumi ini.
Itulah dulu tentang saifi angin, nurus bumi, dan lain sebagainya. Dari semua. Angin pun bahagia, maka ada saifi angin. Tadi semua. Angin pun ingin mengantarkanmu sebagaimana mengantarkan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena angin sudah mencintaimu. Api mencintaimu, angin mencintaimu, air mencintaimu, tanah mencintaimu. Maka tidak akan ada kematian-kematian yang disebabkan oleh mereka. Ya. Tapi adalah betul-betul kematian yang murni dengan cinta Allah di tempat yang indah. Kan Anda menyaksikan sekarang ada orang yang terbakar gosong pada rumah yang terbakar. Ada orang terbakar gosong pada kapal. Ada orang mati tenggelam ditimbun dengan gunung. Ini adalah tanda-tanda maaf yang harus difahami oleh kita sahabat ya. Karena memang inilah yang harus dibangun oleh kita. Nah, di dalam hikam ini adalah Syekh Athaillah menjelaskan tentang idbin wujudaka fi ardil humul famana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Tanamlah keberadaan, sembunyikanlah hal yang menyebabkan engkau disebut-sebut seperti ilmu, amal, ahwal dan lain-lain. Senang berada pada ketinggian pamor akan membuatmu menafikan aib-aibmu pada amalan pokokmu dan pada amalan cabang-cabangmu maupun pada dirimu sendiri. Ya sahabat. Maka Abah ada yang bertanya kepada Abah, Bah, bagaimana caranya mendatang mencari rizki? Kok susah Bah mencari rizki? Kata Abah, rizki itu oleh ulama suka digambarkan seperti kupu-kupu. Maka bagaimana cara Anda mencari kupu-kupu? Bagaimana cara menangkap kupu-kupu? Nah, sesusah itu. Anda ingin indah, rizki itu seperti kupu-kupu yang indah. Anda menyukai kupu-kupu itu, Anda tangkap terbang, Anda angkat terbang. Maka yang terbaik, Sufi mengajarkan kepada kita, tanamlah bunga di hatimu. Tanamlah bunga di halaman kehidupanmu, pada tubuhmu. Indahkan tubuhmu. Sebagaimana kupu-kupu, dia akan datang pada dirimu. Jadi cara cerdas menangkap kupu-kupu bukan dikejar-kejar. Adalah bagaimana engkau menjadikan dirimu adalah bunga. Ya. Maka itulah juga. Oh, bagaimana cara menghadirkan madu? Sama. Karena madu itu datang dari lebah. Lebah itu hanya akan datang kepada tempat, kepada bunga nektar, yang dimana di situ ada calon madu. Tapi kalau tidak demikian, kenapa Bah hidup saya ini serba susah? Kamu yang kamu undang tiap hari lalat. Tubuhmu bau, seolah-olah begitu. Ya. Lingkunganmu bau, keadaanmu bau, ahwalmu bau. Maka yang muncul adalah lalat-lalat hitam dalam kehidupanmu. Kenapa Bah masalah ini datang? Yaitu lalat. Kenapa lalat itu datang Bah? Dirimu kotor. Maka sejuta kali kita menghindar daripada keburukan. Selama kita adalah menyimpan sampah pada diri ini. Menyimpan sampah di rumah kita. Maka bukan lalat yang datang. Tapi yang datang kepada diri kita adalah bukan lebah yang datang, justru yang kita harapkan lebah yang datang, kupu-kupu yang datang, malah yang datang adalah lalat. Maka itulah Abah mengajarkan tentang bagaimana manusia ada yang seperti lalat, ada bagaimana manusia ada yang seperti lebah. Tadi semua, kalau kamu ingin dia lebah itu datang kepadamu, memberikan madu kepadamu, maka jadikan dirimu adalah bunga kembali sama. Dengan kau menjadi bunga, karena di dalam bunga ada nektar. Itulah lebah. Tanpa usah kau minta, ya lebah datanglah kepadaku. Nggak usah. Atau kau cari-cari lebah sampai ke gunung-gunung. Sesungguhnya lebah akan datang padamu pada saat engkau menjadi sekuntum bunga yang indah. Maka itulah kenapa perjalanan ruhani adalah orang thariqat diperlambangkan dengan kupu-kupu. Karena kupu-kupu adalah berasal dari ulat yang kotor. Semua orang adalah manusia yang dihadirkan ke alam dunia ini seumpama ulat. Karena dia berada pada nafsul ammarah, pada sifat kesadaran Adam yang selalu adalah berbangga dengan adanya wujud diri. Tadi semua, ya. Jadi pertanyaan pada Abah sederhana. Bagaimana Abah cara mendatangkan kupu-kupu itu? Jadilah dirimu bunga. Tuh, bunga yang indah. Semua orang datang padamu, semua orang senang padamu. Setiap orang, lihat, bukankah seseorang yang mengasihi datang membawa sekuntum bunga? Dalam kejadian apapun yang menyangkut kebahagiaan,
Misalnya terjadilah perlombaan bulu tangkis apa, pasti ada karangan bunga. Bunga itu yang merupakan bunga yang diserahkan, ya. Makanya kata Abah, nggak usah teriak-teriak mencari minta-minta kupu-kupu datang. Atau karena kupu-kupu adalah perlambang daripada rizki yang baik. Tadi semua. Lebah ada perlambang rizki yang baik dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalau demikian rizki yang baik itu adalah lebah dan kupu-kupu, ayo jadikan diri kita bunga. Bunga yang indah, ya. Itulah dalam mitos Jawa, kenapa adalah juga tentang bunga. Di Jawa sana itu lebih senang melati, bukan ros. Kenapa katanya? Seindah-indahnya ros ada durinya. Tadi semua sahabat, marilah kita menjadi bunga yang tiada duri. Tadi semua, ya. Disenangi oleh kupu-kupu, disenangi oleh apa? Dia datang pada dirimu. Coba, Abah suka nguji sahabat. Anda kalau ada kupu-kupu, tiba-tiba Anda dihinggapi oleh kupu-kupu, sesungguhnya itu adalah gambaran baik, ya. Karena kupu-kupu itu walaupun tubuhmu bau kayak apa, tapi di penciuman kupu-kupu engkau wangi. Nah, inilah juga tentang orang saum. Orang saum itu katanya wanginya bau kasturi. Baunya mulut orang saum itu adalah sebetulnya di mata malaikat itu adalah kasturi. Iya, jadi jangan samakan. Ini tubuh wali dicium-cium, bukan wangi badannya. Badannya mah biasa, tapi hakikatnya. Sebagaimana Uwais Al-Qarni dikisahkan, kan badannya kotor dan apa-apanya kotor. Ya tadi semua, tapi Uwais Al-Qarni harum di mata malaikat. Jadi harum bukan harum menurut penghidungan dohir ini, hidung ini. Harum di alam goib, harum di alam batin. Tadi semua, ya. Nah, kalau kita ingin harum di alam batin, maka matikan, kosongkan diri yang dohir. Tadi bagaimana Allah ingatkan kepada Musa, wa id qala ya Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Taubatlah, tabayatubu, taubatan, kembali pada Allah dengan apa? Faktulu anfusakum, bunuhlah, kosonglah. Tadi semua. Tadi kalau bahasa hikamnya adalah idbin wujudaka fil ardil humul, tenggelamkan keberadaan jasadmu. Karena ibadah yang menggunakan jasad, fawailul lil musallin tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa sahun dia salatnya? Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Karena dia ria. Sahabat, tubuh dohir ini memang sudah kebiasaan. Jadi kenapa para arif billah, ya, mereka itu lebih suka dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit daripada dalam keadaan lapang. Al-arifuna idza busitu adalah akhwafu minhum idza kubidu wala yakifu ala hududil adabi bil basti illa qalilun. Dikatakan orang arif lebih takut ketika dilapangkan daripada ketika mereka disempitkan. Kebalikan daripada orang awam. Orang awam takut ketika disempitkan. Tadi semua karena dia takut untuk dirinya. Tapi orang arif kebalikannya. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Tadi semuanya. Wala yakifu ala hududil adabi bil basti illa qalilan. Karena dikatakan dan hanya sedikit teguh dalam batas-batas adab ketika lapang. Karena seorang arif itu mengerti tadi semua, ya. Maka inilah sahabat hal-hal yang harus kita bangkitkan tentang bagaimana kosong tapi isi adalah kosong. Karena pada dasarnya dilakukan dengan tubuh ini adalah, itulah yang Allah ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, ya. Jadi sia-sia yang dilakukan oleh tubuh itulah kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bahkan dalam ayat lain kata Allah, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya salat mereka di masjid-masjid mereka itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Jadi ibadah yang dilakukan dengan tubuh ini sahabat adalah dianggap sebagai ibadah siulan dan tepuk tangan tadi semua, dan tidak ada di sisi Allah. Jadi pada saat tubuhmu yang sholat tidak ada di sisi Allah karena kamu yang wujud. Tapi pada saat kamu sudah kosongkan dirimu, esongkan keegoanmu, kembalikan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqi ilallah. Maka disitulah yang ada hanya dia.
maka berarti solat kamu ada bukan solat kamu. Itulah yang solat yang benar kata Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang solat. Pada saat Nabi Muhammad dzikir, ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepadaku kecuali aku dari semua. Maka tadi sahabat, tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali oleh Allah. Tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali oleh Allah. Bukan amalmu. Sampai Nabi bersabda, kata Nabi Muhammad berkata begitu, ditanya kepada Mu'ad. Kata Rasulullah, tidak ada manusia yang bisa sampai pada Allah dengan amalnya. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah, termasuk aku? Dengan apa engkau bisa sampai kepada Allah ya Rasulullah? Dengan ridho Tuhanku. Bagaimana Allah itu ridho? Kalau kamu kosong tadi semua. Maka sahabat Nabi mengajarkan al-mutu qabla antamutu. Kamu harus mati sejeroning urip supaya urip sejeroning mati. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Barang dia mengenal dirinya dengan kefanaan dirinya. Tadi dia humulkan, dia tenggelamkan dirinya, dia bunuh dirinya. Tadi kan kata Allah dalam berbagai ayat, bunuhlah dirimu, aniktulu anfusakum, awikhruju min diyarikum, keluarlah dari tubuh bangkaimu itu, supaya kamu bisa berhubungan dengan aku. Jadi disinilah sahabat, kenapa kita ini wujud, Allah wujud seolah-olah, padahal kita ini nggak wujud, tapi kita merasa wujud. Padahal begitu kita merasa wujud, tidak membunuh keegoan keberadaan diri kita ini, dialah yang tidak ada akhirnya. Akhirnya menjadi manusia ibadah sia-sia. Tadi semua. Tadi berilmu sia-sia. Segala apa yang digunakan jasad ini, para pun berilmu barsiso. Kalaupun kaya, salabah dan korun. Kalaupun jadi pejabat, Fir'aun. Itulah istilah Fir'aun, istilah salabah, istilah barsiso. Itu diperlambangkan kepada manusia yang mendapatkan kemuliaan dengan jasadnya. Dan itulah sahabat, akibatnya adalah karena mereka nggak paham al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini mati kan. Berarti hidupnya itu karena hidupnya Allah. Maka tapi dia hanya menjadikan kendaraan nafsu bagi tubuhnya. Oleh karena itu sahabat ya, yang dimaksud dengan mati dalam hidup karena jangan sampai adalah istilahnya kita adalah dihalang oleh Allah oleh perkara yang sesungguhnya adalah. Maka tadi walaupun beramal la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha, dikatakan syatoilah, kamu itu hanya himar, hanya berangkat seperti kabayan. Kemana kabayan? Ke ladang. Ngapain kamu ke ladang kabayan? Nanam pisang. Ngapain nanam pisang kabayan? Supaya bisa makan pisang. Kenapa makan pisang kabayan? Supaya besok ke ladang. Kan kebanyakan manusia jadi manusia jasad begitu. Kemana kabayan? Ke kantor. Kayak gitu kan. Itu maka berarti kalau demikian maka itulah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Harusnya kita bergerak adalah dari makhluk menuju khalik tadi semua. Itulah hijrah. Jadi yang alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah itu. Maka hijrahnya itu adalah bukan hijrah fisiknya saja, bukan hijrah tubuhnya saja, bukan hijrah kepada tempat yang baru, tapi maksudnya adalah itikad yang baru, kesadaran yang baru. Barulah hijrah itu namanya. Walaupun tempatnya sama. Makanya kata Abah sekarang, ujlah itu nggak usah cari gunung, ujlahlah pada dirimu sendiri. Humullah, tenggelamkan, kosongkan, matikan, karamkan, fanakan. Kulluman alaih. Karena kalaupun kamu nggak fanakan, tetap fana kok di hadapan Allah. Kulluman alaiha fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Barangkali itu saja sahabat yang bisa Abah sampaikan. Tapi pada dasarnya yang ingin adalah pertanyaan dari Kang Ridwan tentang kosong tapi isi adalah bagaimana kalau kita ingin kembali kepada Allah, kosongkan dirimu. Awalnya kita kosong, maka kata firman Allah, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang padamu satu masa yang kamu belum bisa disebut. Kenapa hari ini kamu bangga disebut? Kenapa kami bangga dengan lakop-lakop palsumu? Karena hidup ini di dunia ini hanyalah mataul gurur sahabat. Hanyalah merupakan tipuan. Kamu punya pejabat, nah itulah kulit. Jabatan itu tipuan. Kamu punya ilmu, ilmu itu tipuan. Maka inilah
Jangan lagi memahami bahwa orang berilmu mulia dan lain sebagainya. Tidak mulia ilmu itu selama kamu tidak menyaksikan ilmu Allah pada dirimu. Maka inilah yang terlalu digaung-gaungkan oleh manusia, sehingga manusia seolah-olah adalah dijadikan berhala oleh manusia gara-gara ilmunya. Padahal tidak ada ilmu yang dimiliki manusia kecuali ilmu Allah. Selama kamu yang merasa yang punya ilmu itu adalah dirimu, yang beramal itu adalah dirimu, maka kosong di hadapan Allah. Dan untuk ini Abah pernah membuktikan kepada satu pondok pesantren yang sekarang, yang kiainya sudah luar biasa, seolah-olah diagungkan oleh manusia. Dan Abah katakan, lihat tuh, Abah perlihatkan kepada keluarganya. Lihat, apakah yang kau muliakan itu? Apakah itu kakekmu? Apakah itu gurumu? Ternyata tidak seperti yang kau sangka. Dia kasihan, atrok-atrokan ngagaganong kitab, keledai mama-mawa kitab. Dan itu pun maaf hanya terjadi pada saat Abah keceplosan lagi live, menyebutkan nama pondoknya, menyebutkan nama tempatnya, sehingga keluarganya datang ke Abah. Kata Abah, silakan. Tapi Abah hanya buka janji hari ini, hanya akan bisa buka pada satu saja dari kalian. Kalian lihatlah. Abah buka mata batin kalian untuk melihat dia. Apakah yang kamu agungkan itu agung? Inilah manusia di akhir zaman. Banyak sahabat sekarang ini makbaroh kosong. Makbaroh yang sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi manusia. Oh, tapi bah ternyata ada berkah di situ. Oh, jangan ada kisah. Saya ada baca satu kitab. Dulu zaman Batu Fatimiyah di Mesir, sahabat. Ya, ada sebuah makam. Didatangi seorang aulia Allah kepada situ. Aulia itu heran, kenapa makam itu diziarahi dari mana-mana. Apa kata aulia itu? Ini orang sini, apa yang terjadi? Saya melihat, karena dia melihat dengan basirah. Dia lihat, kok lihat saya bilang ada anjing yang tidur di bawah situ. Kok anjing dijarahi? Setelah dia melihat itu, dia datang pada orang yang ziarah. Hei Fulan, siapa yang kau ziarahi ini? Oh, dia ulama yang mulia, dia orang seorang solihin. Tadi semua. Enggak lah, kata dia. Saya melihat anjing kok, bangkai anjing di dalamnya. Nah, kemudian timbullah. Beliau jelaskan, kok kenapa ya bisa berkah? Itu sangkaanmu. Tadi semua. Maka kenapa sekarang muncul makam-makam palsu? Tadi. Bahkan ada yang bikin makam Nabi Muhammad. Tadi semua. Ya, hati-hati ya sahabat. Jadi pada dasarnya tidak semua. Maka kalau Abah jarah itu hanya diundang oleh mereka-mereka tadi semua. Oleh mereka-mereka yang sudah tiada itu. Tapi kalau enggak, makanya Abah sampai hari ini ada satu makbaroh yang masyhur di Nusantara, tapi Abah tidak mau menginjakkan kaki ke situ. Kenapa? Karena dia sendiri yang melarang. Kan bohong tempat itu. Inilah sahabat yang susahlah diomongkan, kata Abah. Maka jangan tertipu dengan kemuliaan dohir, kemasyhuran dohir. Waktu matinya masyhur di mata manusia. Bukankah lihat kisah Uwais Al-Qarni? Nggak cukupkah kisah Uwais Al-Qarni? Dia tidak datangnya, adanya di dunia tidak dipedulikan. Ya. Keberadaannya di dunia tidak dipedulikan. Kepergiannya tidak ditangisi. Tapi lihat bagaimana Uwais Al-Qarni adalah harum dan mulia di alamnya tadi semua, di alam ketuhanan. Silakan Anda mau masyhur menurut kamu tadi semua. Inilah sahabat tentang idbin wujudaka. Maka sesungguhnya tidak usah kita ingin terkenal, tidak usah ingin viral. Maka kenapa Abah belajar menghilangkan nama Abah pribadi? Karena Abah sudah mati tadi semua. Biarlah orang taunya Abah. Kalau Abah itu umum, kepada siapapun kau panggil Abah kok tadi semua. Itulah luar biasanya Gus Dur, kata Abah. Gus Dur itulah yang sudah mampu adalah humul, ya. Tidak usah menggunakan imamah, tidak usah menggunakan gamis, nggak pernah pakai sorban, nggak pernah pakai apa, bahkan nggak punya pondok Gus Dur itu. Tadi semua, itu ya tadi semua. Nah, inilah yang benar, yang contoh dari Gus Dur ini. Buat apa kamu mengagungkan namamu, memberhalakan dirimu di hadapan manusia? Karena yang kasihan manusia. Lihat dalam kitab Jami'ul Muqniyah Syekh Muhi Pamijahan. Orang-orang yang tertipu, yang merasa jadi syekh, yang merasa jadi mursyid, yang merasa jadi ulama. Dan dia diagungkan, betul ribuan tahun diagungkan. Tapi belum tentu mulia di mata Allah. Hanya orang-orang yang memiliki basirah yang mampu melihatnya. Ya,
Itu saja sudah barangkali sahabat. Inilah pentingnya kosong tapi isi. Karena kita di penghujungnya. Jangan membawa dirimu. Waktu saya Abah tanya kepada Gus Dur dulu, karena Abah itu pernah satu guru dengan dua guru bersama Gus Dur, kepada Syekh Ibnu Mas'ud di Sukabumi yang disebut ulama langitan. Itu adalah di Abah bareng sama beliau tadi semua. Cuma banyak orang nggak tahu. Bahkan setelah beliau pun turun dari presiden, tempat beliau menyepi adalah ke situ. Ya. Dan Abah juga satu guru dengan Gus Dur bersama dengan di pengusaha Abah Anom tadi semua. Ya, saya di Suryalaya. Dan Abah menyaksikan, itulah luar biasa Gus Dur. Itulah kalau menurut Abah ulama NU yang sejatinya ulama NU. Ya. Selama jadi presiden, tahukah Anda, tidak pernah Gus Dur itu nerima gaji. Tadi semua. Tapi setiap gaji dibagiin. Kadang Pak Mahfud, kadang siapa aja yang butuh pada saat itu. Inilah sahabat. Ya, terkadang kita tertipu dengan orang yang oleh Rizik Syihab dihina. Padahal perumpamaan Rizik Syihab dengan Gus Dur itu tidak terbandingkan tadi semua. Ibaratkan tetes lahir dengan samudra tadi semua. Nah, ini yang merasa mulia, merasa besar, merasa hebat, merasa hina sebenarnya. Nah, ini tadi semua ya, yang dihinakan, yang buka mata, buta hati, justru mulia tadi semua. Lihat. Sampai ke Agil Sirot itu berkata, sampai hari ini Gus Dur itu kalau wajib ditanya munkar wa nakir itu ada. Sampai hari ini Gus Dur itu tidak pernah bertemu dengan munkar wa nakir. Kenapa? Dari hari pertama dikuburkannya ada jutaan manusia yang hadir. Kemudian setelah dimakamkan, makomnya setiap hari tidak kurang 10.000 manusia yang menziarahinya. Tadi semua. Lihat, bandingkan seluruh aulia yang ada di Indonesia. Makom makbaroh aulia yang mana yang paling ramai? Gitu kan tadi semua. Inilah ya orang yang humul. Waktu ditanya Gus, kenapa si panjenengan itu syair tanpa waton, tanpa nama? Kata Gus Dur, kalau masih pakai nama saya nggak bisa rojiun. Jangan lagi membawa nama kebesaranmu. Jangan lagi menambah ini, viral dan ini dan itu. Matikan dirimu. Wah, itu luar biasa Gus Dur itu. Ya, pantas diambil oleh Allah penghiran dohirnya, untuk Allah hidupkan penglihatan batinnya, sehingga akhirat kepadanya lebih dekat daripada kepada dunia ini sendiri. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya sahabat. Tadi tetap Abah mengidolakan beliau karena berkali-kali adalah bersama dengan beliau, dan Abah mengerti beliau, dan luar biasa ya semua. Terima kasih, mohon maaf atas kurangan. Sehat semua panjenengan dimanapun berada, bahagia semua. Yang bicara tidak lebih arif dari panjenengan. Kita hanyalah sama-sama adalah mengisi waktu supaya napas kita ini bernilai ya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.